Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku dalam keadaan sehat? Alhamdulillah baik. Pada hari ini anak-anakku kelas 7 sekarang kita akan membahas bab 1 pembelajaran IPS. Konsentrasi akan Bapak jelaskan, nanti silakan kalian kerjakan latihannya di LKS. Baik, sekarang kita akan membahas poin pertama, keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, kita ini hidup di muka bumi, kita ini hidup di dalam dua sisi, yaitu di darat, laut, dan udara. Nah, kalimat darat, laut, udara itulah yang disebut dengan ruang. Nah, ruang di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita hidup, yang mana manusia itu menempati daerah darat, dan seperti ikan, biota-biota laut, seperti hiu, penyu, kura dan sebagainya itu termasuk dalam ruang laut. Begitu juga dengan udara. Nah, oleh karena itu kita simpulkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruangan udara, termasuk ruang di dalam bumi serta kesatuan wilayah tempat manusia makhluk lain hidup melakukan interaksi atau memelihara kelangsungan hidupnya. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas yaitu konektivitas antar ruang dan antar waktu. Hubungan antara ruang dan waktu. Nah, di sini kita jelaskan bahwa distribusi ruang atau spatial distribution adalah berulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah dan tempat fenomena alam terjadi. Jadi artinya apa? Jadi yang namanya suatu objek atau kenampakan di suatu wilayah ini biasanya akan berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Contoh, wilayah darat itu identik dengan beberapa bagian, ada daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pegunungan tinggi, yang mana masing-masing ini memiliki macam-macam pola hidup. Di daerah pantai atau dataran rendah itu bisa kita lihat ciri-cirinya adalah manusia bekerja sebagai nelayan. Di daerah dataran rendah atau dataran tinggi ada juga yang bekerja sebagai petani dan sebagainya. Jadi artinya apa? Bahwa pola keruangan ini akan melahirkan beberapa fenomena baik secara manusia maupun fenomena secara alam. Baik, berikutnya kita akan bahas yaitu tentang pembahasan konektivitas antar ruang dan antar waktu. Pola ruang spatial pattern adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, susunan benda di bumi yang dapat kita amati. Apabila kita melihat di dalam peta yang ada pada gambar ini, kita bisa melihat ada beberapa pola yang membentuk dalam pola ruang dan waktu dan lokasi. Ya, kita bisa amati bahwa daerah A itu berdekatan dengan di daerah pantai. Nah, sementara di daerah B itu ada di daerah pedalaman daratan. Jadi antara daerah A dan B itu mempunyai struktur, posisi, dan lokasi yang berbeda, sehingga akan melahirkan beraneka macam kehidupan yang ada di ruang tersebut. Itu pembahasan secara contoh secara kecil. Baik anak-anakku, nah sekarang kita bahas fenomena waktu yang dapat dilihat dari hal-hal berikut. Fenomena waktu itu bisa terjadi peristiwa siang dan malam, perbedaan waktu, fase bulan, dan bergerak mengisi siklus 29 hari dan pergantian musim. Jadi fenomena waktu itu kita bisa melihat karena bumi itu berputar baik secara rotasi dan revolusi, maka perputaran bumi ini akan menghasilkan perbedaan waktu yang ada di muka bumi. Baik, sekarang kita bahas konektivitas antar ruang dan antar waktu. Ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ini adalah yang harus kita pahami, bahwa di dalam sebuah ruang dan waktu ini kita tidak terlepas yang namanya kontak sosial antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, kelompok dengan kelompok itulah yang disebut dengan konektivitas ruang dan antar waktu. Baik, anak-anakku, sekarang kita akan bahas yaitu poin
konektivitas antar ruang dan antar waktu. 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah. Yang pertama adalah kesempatan antara, intervening opportunity, saling melengkapi, dan kemudian transfer. Seperti yang telah Bapak kemarin bahas, bahwa terjadinya interaksi antar satu wilayah dengan wilayah lain biasanya akan terjadi apabila satu kekurangan dan satu kelebihan. Ada juga satu yang rata. Nah, sehingga dalam pola-pola ini akan melahirkan saling membutuhkan. Daerah pantai pasti akan membutuhkan daerah dataran rendah, karena dataran rendah menghasilkan padi, sementara padi dataran rendah itu juga membutuhkan dari daerah pantai itu berupa ikan. Maka akan terjadilah hubungan saling interaksi antar satu wilayah seperti itu, anak-anakku. Nah, baik, itu demikian pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Mohon kalian untuk mencermati dan memahami, dan silakan kalian kerjakan pada LKS. Baik anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Saguling kelas 7, tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.